Halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Saya sambil menikmati Tour de France dan hari demi hari dilalui. Ya, nampaknya ya Pogacar ini sudah terlalu kuat lagi ya. Kemarin habis menang di stage tanjakan lagi ya, sehingga bukannya tepuk tangan yang dia dapat, tapi malah dibu sama penonton-penonton ya. Mungkin mereka mengharapkan ada new superhero ya, yaitu Paul Cesar ya. Apalagi ini kan dia tuan rumah sama-sama Prancisnya ya. Tapi apapun juga ya, sangat sulit rasanya untuk menggulingkan Pogacar ini, kecuali ya ada apa-apa gitu. Tapi ya memang begitulah ya. Ini nanti sebetulnya topik yang mengenai Pogacar dan sudah bosan kita kalau misalnya Pogacar menang terus, itu akan saya taruh di episode berikutnya. Tapi episode kali ini saya mau bicara tentang perubahan-perubahan fisik ya. Cyclist di era 70-an hingga kini ya. What is wrong? Apa yang salah sebetulnya? Kok bisa begini ya perubahannya, begitu loh ya. Jadi dari tahun ke tahun yang kita ikuti selalu hanya sepedanya, equipment, gear dan lain-lain, tapi kita jarang sekali mengikuti badan ya. Kondisi badan, kondisi kesehatan, kondisi macam-macam dari cyclistnya. Ya karena maklum aja, mengikuti perkembangan teknologi ini menarik sekali ya. Dari era 70-an ya, kita nggak usah ngomong era yang sebelum-sebelumnya ya. Era 70-an di mana sepeda itu masih dari besi, kromoli dan sebagainya. Dan sepeda itu berat-berat ya. 9 kilo, 10 kilo itu normal ya. Sampai berkembangnya ke karbon, material karbon, sehingga sepeda itu akhirnya makin lama makin ringan ya. Sampai UCI membuat batasan paling ringan adalah 6,8 kilo. Kalau enggak ya bablas, bisa 4 kilo sepeda itu. Ya bayangkan kalau sepeda balap itu 4 kilo itu gimana. Ya nanti ini akan kita bahas sehingga nanti Anda bisa membuat kesimpulan. Salahnya di mana sih ya? Oke, menarik ya kalau misalnya kita lihat struktur badan dari pembalap-pembalap era 70-an seperti badannya Eddy Merckx ini ya. Eddy Merckx ini rajanya cycling era 70-80. Ya, di tahun 70-80 dia menjuarai banyak. Bahkan Tour de France itu sampai berapa kali itu? 36 kali sebelum digeser oleh Mark Cavendish ya. Tapi itu adalah achievement yang sangat luar biasa pada itu. Tapi luar biasa orang ini yang Anda lihat itu yaitu badannya. Badannya itu gede loh. Ya. Bulky, muscular gitu loh. Ya. Saya sendiri sekarang ini merasa badan saya ini agak sedikit bulky gitu loh. Muscular, penuh otot begitu. Ya. Ya maklum, karena zaman itu, waktu itu ya memang segalanya itu masih berat-beratnya. Dan sepeda itu paling ya waktu itu ya 4 speed, 5 speed ya. Besi semua, berat. Kemudian disusul di tahun 90-an. Ya, di 90-an itu
eranya si Miguel Indurain, ya, Laurent Jalabert, Laurent Fignon, Greg LeMond, dan itu. Mereka juga badannya masih bulky, masih gede-gede gitu. Gede, ya. Misalnya muscular gitu loh. Tekel begitu, ya, bulky. Sepeda waktu itu ya berkembang tapi masih tetap steel bike ya, steel chromoly bike. Dan perkembangan teknologi waktu itu ya dari 4-5 speed menuju 6 ke 7 speed ya. Setelah 90 yaitu tahun 2000. Nah, ini sudah Giant aja karbon pertamanya kalau nggak salah tahun 98 ya, Giant DCR itu. Yang di video saya sebelumnya itu. Lahirlah pembalap-pembalap seperti Tom Boonen, Alberto Contador, Mario Cipollini, Lance Armstrong, Fabian Cancellara. Waduh, ya ini boom ini. Disinilah era yang saya rasa top-topnya sepeda ya. Apalagi teknologinya itu berubah drastis sekali menjadi sampai dengan 9-10 speed. Karbon sudah masuk, rata-rata karbon sudah masuk walaupun campur ya. Tim-tim yang kaya bisa karbon, yang lainnya masih bertahan di chromoly steel. Tapi merek-merek macam-macam sudah mulai masuk. Specialized, Cannondale, Giant, ya, macam-macam sudah. Look, ya, dari Perancis, macam-macam sudah. Nah, tapi pembalapnya ya masih bulky gitu, masih gede-gede gitu badannya. Ini lihat Mario Cipollini ini, ya, gede, ya. Alberto Contador itu memang badannya kecil ya, jadi kita nggak bisa ngomong. Dan dia mungkin ya spesialis climber ya. Nah, masuk ke era sekarang, aduh, kok tambah parah begini ya. Chris Froome, waduh, sudah mulai nggak beres ini badannya. Dia juara Tour de France berapa kali? 4 kali kalau nggak salah. Tapi lihat itu, Anda perhatikan gimana badannya kayak beting gitu. Sudah berubah. Apalagi dia masuk di Team Sky, di mana racian rahasia teknologinya macam-macam. Team Sky waktu itu ya. Untuk meraih juara, segala hal ditempuh. Duit tidak ada batasnya. Saya bayar. Bahkan sampai obat asma pun dibeli. Sedot itu. Obat asma itu. Gitu. Hanya untuk marginal gain. Supaya kamu bisa menang. Marginal gain. Berat badanmu berapa? Kuruskan lagi 5 kilo. Bila perlu sampai bedeng kayak mayat pun. Pokoknya bisa menang. Ya itu. Dari Chris Froome berlanjut. Egan Bernal. Aduh, beting-beting itu. Sampai di era sekarang. Tadej Pogacar. Jonas Vingegaard. Aduh, apalagi Vingegaard ini kok bisa sampai begitu dulu. Bisa sampai kulitnya itu melewer-melewer, mewek-mewek begitu. Sikutnya aduh kelihatan apa ya, tulang-tulangnya ya, matanya masuk ke dalam, aduh wis kayak tengkorak ya. Apa yang salah? Kenapa bisa begitu? Apakah orang ini sehat gitu loh?
Ya, orang ini fit, bisa jadi juara Tour de France. Nanjaknya hebat, kecepatan di sepedanya luar biasa kalau untuk nanjak. Tapi apakah orang ini sehat ya secara jasmani? Apakah itu simbol kesehatan? Ya, bahwa seseorang itu sehat kalau dia itu kurus ceking gitu. Jadi kayak istilahnya orang itu kayak penyakitan anoreksia gitu ya. Penyakit apa itu nggak lihat makanan itu jijik begitu. Saya badannya kurus. Siapa yang maksudnya biang keroknya apa ini? Jadi balapan lintas generasi ya memang tambah banter, rekor-rekor banyak terpecahkan, tapi kok efeknya jadi begini ya terhadap badan pembalapnya itu loh. Kok makin modern, makin menuntut bahwa badannya itu dikurusin. Kurangi badanmu, kurangi. Bahkan sampai Remco Evenepoel pun sebelum ikut Tour de France berat badannya turun tapi powernya bertambah. Loh kok bisa? Nah, jadi apakah kesimpulannya itu bahwa turun berat badan sama dengan power lebih? Untuk supaya bisa nanjak. Banter nanjak ya. Ya memang kalau secara power to weight ratio ya penting ya. Kalau powermu 100 tapi berat badanmu 80, ya kamu ndak kuat. Maksudnya power to weight ratiomu rendah. Kalau powermu 100 watt tapi berat badanmu 50, wow, kamu gede. Power to weight ratiomu itu. Bisa naik gunung zling. Jalan kedipan mata sampai atas kamu. Ya, apakah itu yang dituntut oleh pembalap-pembalap modern ya? Power to weight ratio. Apakah juga equipment, komponen dan segalanya, aksesoris itu biang keroknya juga karena sekarang ada 12 speed. Ya, itu yang memudahkan Anda untuk high cadence ya. Dulu kan hanya 3, 4, 5, 6 speed. Gearnya pun gede-gede, 53T itu normal. Itu standar loh. 50T itu compact. Kecil. Ya. Dan gearnya itu nggak ada waktu itu gear 30 itu. Gearnya 25 dan 28 paling gede. Sehingga Anda menggunakan power bending. Power. Ya jantung Anda ya nggak deg-degan ya kalau Anda menggunakan power. Di episode saya kan ada itu. Ya, fast twitch muscle dan slow twitch muscle. Kalau Anda menggunakan power gede kan otot-ototnya yang jalan ya. Itu yang fast twitch muscle-nya itu jalan. Sehingga menuntut badan yang super gede. Anda harus powerful untuk genjot sekian T itu. Nah kebalikannya di dunia modern, Anda tak perlu power segede itu, tapi Anda bisa nanjak dengan bantuan gear yang lebih kecil. Jujur saya juga diuntungkan dengan gear yang lebih kecil. Misalnya depan, saya pakai 46T daripada 50T ya. Terus belakangnya saya pakai 30T daripada 34T. Saya sangat diuntungkan sekali. Sprocketnya 1136 ya. Tapi konsekuensinya yaitu cadence-nya lebih tinggi dan heart rate saya lebih terpacu ya. Jadi tuntutan cyclist modern itu ya begitu itu. Anda harus bisa. Makanya orang-orang seperti Pogacar, Vingegaard
bisa naik gunung itu loh, cadence 80, Masya Allah. 80, 90 cadence naik gunung. Ya efeknya ya itu tadi itu. Ya. Dengan badan yang lebih kecil, maka Anda akan lebih mudah untuk nanjak. Kecilin badanmu. Lose weight. Artinya hilangi berat badanmu. Hilangi berat badanmu. Begitu. Atau kalau tidak kamu tidak bisa. Ya. Tidak ada ruang bagimu. Aku tidak akan mengontrak kamu kalau power to weight ratio-mu hanya sekian. Gitu. Aku minta nambah. Dan kalau nambah, paling cepat ya itu apa? Berat badannya dipangkas. Hitung-hitungannya paling cepat itu. Susah loh. Kalau Anda terus berlatih, naik 1 watt itu aja susah. Naik 1 watt. Tapi turun berat badan, gampang. Lebih mudah. Ya, berlatihlah dan dikontrol makannya. Jadi, teknologi pangan yang modern untuk sport science food itu juga biang keroknya. Ya, jadi biang keroknya tadi itu sudah ketemu gear, komponen, terus power to weight ratio, tuntutan power to weight ratio yang tinggi. Ya. Terus makanan nutrisi yang modern itu. Entah dicampur apa saya tidak tahu. Sisgel. Jadi Anda tidak perlu makan padat, serot gitu aja sudah cukup. Ya. Terus belum lagi macam-macam tuntutan rute, ya. Sepertinya kalau misalnya sepedaan itu rutenya kalau nggak ada tanjakan-tanjakan ini nggak afdol gitu. Karena akan merasa membosankan ya. Padahal nanjak itu membosankan juga. Kalau lihat nanjak itu. Ya. Lihat sprint ya juga membosankan. Saya nggak tahu apa yang menarik. Kalau lihat sprint karena yang jago-jago sprint itu hanya dilepas pada saat 200 meter terakhir sih. Selamanya mereka masih dituntun ya, ditarik sama tukang tariknya. Jadi apa sebetulnya ya? Sponsor dan lain-lain menuntut Anda harus juara sehingga Anda harus mengecilkan berat badan Anda. Ya. Terlepas daripada itu sehat apa enggak. Ya. Dan nyatanya memang banyak pembalap modern yang akhirnya problem dengan jantungnya. Ya. Bahkan Peter Sagan pun detak jantungnya sudah soak itu. Nama-nama seperti Peter Sagan, Matteo Trentin, Sonny Colbrelli yang kolaps itu. Juara Paris-Roubaix tapi beberapa saat kemudian dia kolaps karena jantungnya ndak stabil. Belum lagi nama-nama yang lain, ya. Ya itu. Kejam sekali sepeda ini. Sangat amat kejam. Tapi anehnya, orang zaman dulu ya santai-santai aja itu. Ya. Pembalap-pembalap eranya Eddy Merckx, eranya Laurent Fignon, Bernard Hinault itu bertahan sampai sekarang. Ya mereka ya sudah tua tapi sehat ya. Terus Mario Cipollini ada problem dengan jantungnya juga itu. Tapi yang banyak yaitu setelah eranya ya saat eranya Chris Froome ke atas itu. Jadi tuntutannya itu semakin beda, semakin hebat, sehingga berat badannya udah nggak diperhatikan. Ya karena memang untuk memenangkan Grand Tour dan sebagainya ya memang tipe-tipe badan seperti ini yang ideal, yang dicari loh ya.
power to weight ratio. Power to weight ratio, ya. Ingat, Anda naik berat badan 1 kilo aja, jeblok PWR, power to weight ratio-mu, dibanding dengan temanmu yang turun 1 kilo. Dengan power yang sama 100 watt, orang yang berat badannya 60 kalah dengan orang yang berat badannya 59. Orang yang 59 kalah dengan yang berat badannya 58. Orang yang 58 kalah dengan berat badan 57. Dan makin turun. Sampai mentok Anda tidak bisa menghasilkan power yang lebih gede lagi. Wow, kejamnya sepeda ini. Ya, kejamnya era modern cycling ini. Ya untung saja saya menyadarinya dan saya tidak mau berbadan seperti itu lagi. Ya. Untuk itu kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, saya variasikan sepedaan saya. Tidak melulu ke road bike. Tapi kalau saya butuh yang tidak high cadence begitu, yang saya akan milih dan enjoy MTB sebagai variasi. Karena ya saya sudah menyadari bahwa badan yang sehat itu bukan tipe-tipe yang seperti digambarkan di pahlawan-pahlawan road cycling ini, tidak. Jadi Pogacar, Vingegaard dan lain-lain itu bukan panutan untuk meniru badan kita seperti itu. Ya. Saya kok malah lebih senang melihat foto-fotonya pembalap-pembalap era-era yang lama-lama, yang badannya gede-gede, fit-fit gitu. Sangat-sangat healthy begitu, sangat-sangat ya, mereka itu enggak nampak seperti tengkorak-tengkorak begitu. Ya, menurut Anda gimana? Apa yang membuat mereka itu pembalap-pembalap modern itu bisa tampil seperti gitu, bongkring-bongkring begitu? Ya, komentar, like dan subscribe. Oke? Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih.